Assalamualaikum Republik Santuy. Berjumpa lagi kita di video ini guys. Jadi di episode kali ini kita akan membahas Sila Lamup. Lagi dan lagi Sila Lamup. Jadi selama Ramadan ini gue sering aktifin Sila Lamup karena untuk enak sih gitu. Kalau buat nyebrang-nyebrang ke kota lain gitu. Kita coba-coba ngebolang kemarin, memang kita combine Lalampu ini dengan aplikasi-aplikasi sebelah gitu kan. Cuman nih kemarinan itu kita lagi nggak mau bolang sebenarnya karena pengen ngejadiin akun lah tadinya gitu kan. Karena akun si Shopee dan si Grab ini mulai dingin gitu kan. Ya udah kita mulai coba angetin, gue bilang gitu. Dan kita coba main deket. Tadinya niatnya gitu kan. Karena kalau main deket masih bisa dihidupin lah, jadi nggak hidup mati gitu. Kita main yang jarak deket-deket aja gitu tadinya. Dan banyak juga komentar-komentar kawan-kawan bilang, ngapain sih bang ngambil Lalampu yang jauh-jauh gitu ya. Kalau gua buat nyebrang ke kota gitu, ke misal ke Jakarta atau ke Depok atau ke BSD, itu yang rame gitu. Orderan di sana tuh jauh lebih rame lah menurut gua untuk akun gua yang ya ala kadarnya gitu, kita akun campuran. Nah cuman ini juga bisa jadi perhatian untuk kalian yang biasa bilang, mendingan main deket bang. Main deket mah harganya enak gitu, potongannya nggak terlalu gede. Kita lihat dulu guys. Di video ini gue akan membuktikan itu tidak selalu berpengaruh gitu. Jadi argo Lalampu ini bukan turun sebenarnya, ini di judul kita bikin turun ya. Jadi gue harus bilang argo Lalampu ini nggak jelas atau nggak nentu. Itu yang harus diingat dulu pertama. Kalau di aplikasi kan dibilang 2300 kotor, enggak segitu. Kita main jujur aja, dan ini memang entah kritikan, entah itu pengingat, entah itu pemberitahuan. Jadi emang nggak segitu. Kalau aplikasi bilang segitu, enggak segitu realnya gitu ya. Ini gue nggak tahu ya, kalau gue bikin kayak gini ntar diomelin lagi sama aplikator. Tapi nggak, memang itu faktanya gitu. Kita membahas fakta yang ada di lapangan. Karena di aplikasi kita lihat keterangan 2300 kotor. Kalau sekarang kita lihat di realnya, di orderannya itu bahkan 2000 pun kadang-kadang nggak. 2000 kotor itu nggak segitu juga gitu tarifnya. Gue nggak tahu itu dia pakai promo dan lain-lain, tapi kenapa imbasnya ke driver gitu. Nah ini gue nggak tahu ya, kenapa argo si Lalampu ini berbeda-beda gitu. Dan kemarin kebetulan karena gue niat main dekat, jadi gue cocok orderan yang dekat gitu kan. Langsung aja kita lihat. Ini udah gue screenshotkan. Seperti biasa kita kalau ngomong ya kalau bisa harus berdasarkan bukti gitu. Ya kalau misalkan minimal cerita, orangnya bisa dipercaya lah ya gitu. Tapi kalau ini by bukti, kemarin gue ngejalanin sendiri. Kalau main deket tuh yang penting jarak pick up-nya dekat dari kita gitu kan. Dan gue biasanya jarang banget ngitung-ngitung argo, jarang banget ngitung-ngitung ngebandingin kilometer tuh jarang gitu. Kecuali memang kalau lagi iseng atau kalau lagi nunggu orderan, biasanya gue lihat-lihat, gue cek-cek gitu. Nah ini kemarin ada nih, kita main dekat, jarak pick up-nya dekat gitu, dengan argo 14.600 gitu kan. Wah berarti gue ngitungnya udah nggak pernah 2.300, pasti 2.000 lah ya gue hargain gitu. Kalau 2000 berarti 7 km dong. 7 km setengah lah gitu, lewat dikit gitu. Hitungan gue segitu, wah 7 km nih. Ya udahlah gue jalanin aja gitu. Paling bersihnya 10.000 gue hitungnya gitu kan. 7 km. Ya udah. Terus gue cek nih bawaannya, oh oke segini, bawaannya juga nggak terlalu berat. Terus gue cek di Maps dong. Nah ini gue nggak tahu kenapa gue ngecek di Maps, karena mungkin penasaran juga. Gue lihat di Maps, ternyata jaraknya 9,9 km. 10 km kurang dikit. 10 km kurang sedikit dihargai 14.615 rupiah kotor, belum potongan. Punten mohon maaf nih, ini 1.500 per kilometer aja enggak kotornya guys. Kotornya bukan 2.300, bukan 2.000, enggak sampai segitu. Ini faktanya. Ini 1.500 per kilometer kotor pun enggak gitu ya. Dan ini seriusan, gue di video-video sebelumnya tuh bilang
Argo Lalamove tuh paling 1.400, 1.300 gitulah bersihnya. Ternyata enggak segitu guys, enggak segitu ternyata. Dan ini memang tarifnya itu nggak nentu, gue bilang tadi nggak jelas gitu. Kadang-kadang ada yang tinggi, ini tanpa logo-logo petir, tanpa door to door gitu kan, tanpa dan lain-lain lah, pokoknya murninya segini gitu. Ini nggak ada lonjakan-lonjakan dan lain-lain, pokoknya beda lagi nanti kalau ada lonjakan, beda lagi kalau misalkan pakai door to door fasilitas dan lain-lain ya, waktu tunggu itu beda lagi ya. Ini nggak ada fasilitas apapun gitu, cuman Argo aja by Argo gitu. Terus gue bingung nih, dan ini kan sepengalaman gue main di Lalamove, ini adalah tarif terkecil yang pernah gue terima. Gila, dengan bayaran segini hampir tidak masuk akal ya kan. Ini gue nggak ngerti nih, kalau mungkin di sini ada orang Lalamove yang ngerti cara mainnya kayak gimana, atau mungkin orang kantornya, atau mungkin ya korlapan gitu kan yang deket-deket dengan orang kantor, mungkin boleh dijelaskan di kolom komentar kenapa bisa kayak gini. Atau mungkin ini promo yang tadi gue bilang promo tapi promonya ini bebankan ke driver, gue nggak tahu gitu. Kalau ini gue nggak bisa jelaskan karena gue juga nggak tahu gitu. Dan ini juga iseng-iseng gue lihat maps gitu kan, 9,9 km. Dan ini ingat, ini langsung dari mapnya, nggak ada koreksi map, nggak ada gue minta Sherlock ke customer entah itu mapnya salah dan lain-lain gitu kan. Ini nggak, ini murni by map segini gitu, 9,9 km. Kalau misalkan mapnya salah, kalau lebih nambah dikit agak ngeri juga ya. Terus gue datang ke tempat pick upnya, terus kok, apa kalau masih bawa bang? Masih, gue bawa gitu kan orderannya. Loh kenapa bang? Ini udah tahu Argo segitu, jarak segitu, masih dibawa aja orderannya. Ini orderan tunai guys, gitu ya. Ini orderan tunai, dan mungkin ya customernya ngerti gitu. Jadi inilah salah satu kelebihan orderan tunai gitu yang ada di Lalamove ya. Walaupun ya kadang-kadang yang non tunai juga ada sih, kalau misalkan customernya yang ngerti gitu ya. Ini mungkin dia ngerti dengan jarak segini tapi ongkosnya kok segini gitu ya. Jadi dia ya pakai Argo normal lah gitu. Jadi ya udah, kita sikat aja, kita bawa sekalian, kita aktifin akunnya gitu kan, akun kita nih yang sebelah gitu kan. Beres nih, beres. Terus gue cek nih, selesai itu tarifnya berapa sih gitu kan. Gue kan jadi penasaran ya, jadi memperhatikan plus nih ke orderan yang ini gitu. Gue selesai, beres, barang diterima. Langsung gue lihat bersihnya 11.440 guys. 11.000 bersihnya, dengan jarak hampir 10 km kurang dikit. Jadi 1.200 pun enggak kayaknya ini. Wow, ini sengaja kita samarkan ya, nama klien, nomor order, alamatnya. Bagaimana guys menurut kalian? Apa kalian pernah dapat order dengan harga segini? Ini sih gue terparah lah, menurut gue terendah, Argo terendah yang pernah gue bawa gitu ya. Dari si Lalamove pun biasanya gue bilang kan 1.300, 1.400 lah gitu. Ini mah parah banget ternyata guys. Atau mungkin ada yang lebih parah, bang gue masa order segini gitu. Itu gue nggak tahu tuh perbedaannya karena apa. Mungkin kalau ada yang tahu boleh dijelaskan di kolom komentar. Kita coba membandingkan gitu lah ya. Dan ini gue bilang tadi salah satu kelebihan orderan non tunai. Makanya gue lebih suka orderan non tunai sebenarnya kalau di Lalamove. Lagi kan WD-nya juga H+1, agak begitulah gitu. Semoga aja ntar Lalamove, ada kali orang Lalamove yang denger ini. Kalau ada ya boleh lah disampaikan gitu. Apalagi terkait perwedean. Ya kalau bisa dicepetin lah gitu, nggak usah +1. Kasihan orang-orang jadi kudu ngandelin tunai mulu ini orderan gitu ya. Udah tunai segini harganya. Gila. Itu aja guys di video kali ini. Ini sebuah kritikan atau mungkin pengingat atau mungkin ya fakta lah yang ada di lapangan terjadi seperti ini terkait Lalamove. Gitu guys, itu aja di episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.